Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Basari, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, semester ganjil. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis dan struktur teks prosedur. Beberapa jenis teks prosedur. Yang pertama, yaitu teks prosedur cara memainkan. Nah, teks prosedur jenis ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan cara memainkan alat musik, nah, seperti gitar, piano, seruling, dan yang lainnya. Yang kedua adalah teks prosedur cara menggunakan. Nah, untuk teks prosedur cara ini, yaitu kita bisa menggunakan teks prosedur ini untuk menjelaskan cara menggunakan suatu alat seperti komputer atau alat-alat bengkel atau alat-alat masak di dapur seperti rice cooker, atau mungkin juga kita bisa menjelaskan cara menggunakan suatu benda yang memang perlu penjelasan sebelum digunakan, agar tidak terjadi kesalahan ketika menggunakannya. Yang ketiga yaitu teks prosedur cara membuat. Nah, untuk jenis teks prosedur ini kita gunakan untuk menjelaskan cara membuat sesuatu seperti makanan, mainan, atau membuat benda lain seperti karya pahatan seperti patung, atau mungkin juga seperti karya lukis, ya, dan yang lainnya. Terpenting dalam teks prosedur cara membuat ini, kita menjelaskan bagaimana cara membuat benda atau makanan atau mainan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teks prosedur cara melakukan. Nah, untuk teks prosedur jenis ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan cara melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga seperti senam, atau cara menendang bola, atau cara melakukan sit up yang baik. Nah, bisa juga kita gunakan untuk menjelaskan melakukan hal sesuatu yang lain seperti mencuci tangan, atau cara merawat rambut yang bagus, yang baik, gitu kan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur cara membuat. Di sini yang kita buat adalah bubur Manado. Nah, perhatikan ada struktur untuk teks prosedur sendiri seperti yang bisa teman-teman lihat. Bagian kanan ada tujuan, ada bahan dan alat, ada langkah, ada penutup. Nah, jadi struktur teks prosedur ada 4 bagian. Tujuan, yang pertama tujuan, bahan dan alat, langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, cuman teman-teman harus memahami dalam teks prosedur cara membuat ini ada bagiannya yang tidak dipakai pada teks prosedur yang lain, yaitu bagian bahan dan alat. Ya, bagian bahan dan alat ini tidak dipakai pada teks prosedur yang lain. Nah, mari kita lihat contoh teks prosedur cara melakukan, yaitu melakukan mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, langkah, dan penutup. Ya, jadi tidak ada bahan dan alat. Jadi bagian bahan dan alat hanya ada di struktur teks prosedur cara membuat, sedangkan di struktur teks prosedur cara melakukan, cara memainkan itu tidak menggunakan struktur bagian bahan dan alat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bisa dipahami oleh
teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe video ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.